Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Suaranya benar Pak. Jadi yang lebih keras pas suara Bu Ya, ketika mengumumkan. Jadi hari ini KPK akan mengumumkan sebuah kasus penyidikan baru dengan tersangka baru tentu saja terkait dengan sebuah kasus yang peristiwanya sekitar dalam rentang 2002 sampai dengan 2004. Saya persilahkan langsung Bu Basaria untuk menyampaikan poin-poin dari pengumuman ini. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi apa sore ya? Halo. Saya KPK semangatnya pagi terus. Rekan-rekan semuanya, pada sore hari ini kami dari KPK akan mengumumkan nama seorang tersangka yang berhubungan dengan masalah BLBI. Jadi penyelidikan perkara ini sudah dilakukan sejak 2014, cukup lama ya, meminta keterangan sejumlah pihak, dan pada hari ini kami sampaikan perkembangan salah satu penanganan perkara tersebut yang diduga merupakan keuangan negara. Setelah melakukan proses pengumpulan informasi dan data serta penyelidikan, termasuk memintakan keterangan-keterangan dari beberapa pihak-pihak, maka ditetapkan sudah terpenuhi 2 alat bukti dan KPK sudah melakukan gelar perkara ekspos, dan pimpinan dan penyidik sudah menyepakati untuk meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan. KPK menemukan bukti permulaan atau 2 alat bukti tadi yang diduga tindak pidana korupsi dalam pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham, dalam hal ini surat keterangan lunas SKL kita singkat, pada Samsul Nur Salim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia BDNI pada tahun 2004. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia BRBI kepada BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Kemudian terkait hal tersebut, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan SAT sebagai tersangka. Tersangka SAT adalah selaku ketua BPPN. Diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam penerbitan SKL, yaitu surat keterangan lunas kepada saudara Samsul Nur Salim selaku pemegang saham pengendali BDNI pada tahun 2004. Atas penerbitan SKL tersebut diduga telah terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya 3,7 triliun rupiah. Lalu SAT disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Konstruksi perkara secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu tersangka menjabat sebagai Ketua BPPN sejak April 2002. Kemudian tersangka SAT selaku Ketua BPPN pada Mei 2002 mengusulkan untuk disetujui KKSK, yaitu Komite Kebijakan Sektor Keuangan, perubahan atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor, dalam hal ini obligor BLBI kepada BPPN sebesar 4,8 triliun. Hasil restrukturisasi adalah 1,1 triliun dinilai sustainable dan ditagihkan kepada petani tambak, dan 3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi, sehingga seharusnya masih ada kewajiban obligor sebanyak 2,7 triliun. 3,7 triliun maksud saya ulangi lagi, harusnya masih ada kewajiban dari obligor sebanyak 3,7 triliun yang belum ditagihkan. Namun pada bulan April 2004, tersangka SAT selaku Ketua BPPN mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham terhadap Samsul Nur Salim atas kewajibannya kepada BPPN. Padahal saat itu masih ada harusnya kewajiban dari saudara Nur Salim sebanyak 3,7 triliun yang saya sebutkan tadi. Proses yang cukup panjang di tingkat penyelidikan disebabkan karena memang dalam penanganan kasus ini KPK wajib melakukan secara prudent, dan khusus untuk kasus ini cukup banyak dokumen yang harus dianalisa. Dan terjadi peristiwanya juga sudah cukup lama, membuat tim dari KPK perlu waktu untuk mempelajari dan melakukan analisis, memakan waktu kurang lebih 2 tahun lebih, hampir 3 tahun, sampai dengan hari ini baru bisa dipastikan untuk naik ke penyidikan. Dalam penanganan perkara ini sudah barang tentu KPK berpijak harus pada fakta-fakta hukum yang ada. Kami melihat pada peristiwa penyimpangan yang terjadi dalam rentang waktu yang masih menjadi kewenangan KPK berdasarkan undang-undang dan menjadi strategi aset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara yang hilang karena tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu prioritas yang harus dilakukan oleh KPK. Sebagaimana diketahui, indikasi kerugian keuangan negara pada kasus ini setidaknya adalah 3,7 triliun. Sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK pada publik, sebagaimana diatur di pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, maka kami berharap masyarakat tetap mengawal penanganan perkara ini dan juga kinerja KPK secara umum. Ini belum sampai di sini, ini mengisi awal ya, penetapan tersangka masih untuk kepada 1 orang saja. Kita harapkan ada pengembangan yang dilakukan oleh tim kita nantinya, tapi kita harus bersabar untuk itu. Itu dulu kira-kira yang bisa kami informasikan hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.